Mengapa Prabowo kumpulkan 1.200-an rektor dan guru besar? Mengumpulkan 1.200-an rektor, guru besar, dan dekan di Istana Jakarta Pusat, Kamis 15 Januari 2026. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Dikti Saintek, Stella Christy mengatakan ini merupakan momen bersejarah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, dalam pertemuan tertutup dan konon tidak ada dialog, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden menyampaikan pandangannya terkait swasembada pangan, swasembada energi, dan isu kemandirian bangsa dan peran serta perguruan tinggi dan akademisi. Prabowo juga mengungkapkan update terkait kondisi geopolitik, upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter nasional, menyoroti peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi mulai dari kualitas dosen, sarana dan prasarana, hingga efisiensi dan operasional perguruan tinggi negeri. Pemerintah, kata Prasetyo, tengah mengkaji berbagai skema untuk menekan beban biaya operasional kampus agar tidak memberatkan masyarakat dan mahasiswa. Kedua, banyak pihak yang bersikap kritis terhadap pertemuan yang konon bersejarah itu. Pengamat politik dan intelektual publik Rocky Gerung misalnya dengan lugas mengatakan di antaranya Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200-an rektor dan guru besar. Saya bertanya hasilnya apa? Pasti tidak ada. Bagaimana nasib universitas, yaitu kebebasan berpikir? Bagaimana nasib riset ketika dana pendidikan dialihkan untuk makan siang bergizi? Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200-an guru besar, zong. Apakah mereka guru besar? Ya, titelnya guru besar dengan otak kecil, kata Rocky. Sebuah kritik tajam yang patut untuk dipertimbangkan, bukan untuk menjadi baper. Yang ketiga, seorang cendekiawan Muslim, Profesor Dr. Fahmi Amhar, melalui tulisan kritisnya yang berjudul "Lebih Baik Jadi Guru Kecil Berotak Besar Daripada Jadi Guru Besar Berotak Kecil", menguraikan bahwa di negeri ini ironi seringkali tidak datang dalam bentuk kebodohan massal, tetapi justru lahir dari diamnya para cendekia. Kita menyaksikan guru honorer puluhan tahun mengabdi, menggaji diri dengan kesabaran, mengajar generasi bangsa dengan upah yang bahkan tidak layak disebut hidup, harus menelan kenyataan pahit. Status dan kesejahteraan mereka dikalahkan oleh skema birokrasi instan. Sementara itu, petugas SPPG yang tentu juga bekerja dan berhak dihargai bisa relatif cepat diangkat menjadi PPPK dengan jalur administrasi yang jauh lebih singkat dan minim penderitaan struktural. Bukan soal iri, ini soal keadilan nalar. Pertanyaannya sederhana, apa logika kebijakan yang sedang bekerja? Negara seolah berkata, kesabaran puluhan tahun tidak sepenting desain program terbaru. Ini bukan sekedar salah urus, ini salah arah. Yang keempat, pada bagian lanjutan tulisannya, Profesor Amhar menyampaikan di bagian subjudul 1.200 guru besar tapi sunyi pertanyaan. Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kebijakan itu sendiri, tetapi sunyi yang menyertainya. Bayangkan, 1.200 guru besar dipanggil Presiden, 1.200 pemilik gelar akademik tertinggi, 1.200 orang yang hidupnya ditopang oleh sains, riset, dan nalar kritis. Namun nyaris tak terdengar satu pertanyaan kritis, satu pengingat berbasis data, satu keberanian intelektual untuk berkata, maaf, ini tidak tepat. Jika guru besar hanya menjadi ornamen legitimasi kekuasaan, maka gelar profesor tidak lagi bermakna epistemik, ia sekedar administratif. Sedangkan dalam bagian subjudul, guru besar versus guru kecil, soal otak bukan gelar. Guru kecil, guru honorer, guru desa, guru pinggiran seringkali berpikir lebih jernih tentang realitas, lebih berani bersuara di grup kecil, lebih jujur dalam membaca dampak kebijakan. Mereka mungkin tidak punya podium nasional, tapi masih punya akal sehat. Sebaliknya, ketika seorang guru besar takut bertanya, alergi mengkritik, nyaman dalam diam yang aman, maka yang mengecil bukan jabatannya, melainkan fungsi intelektualnya. Sementara di bagian subjudul ilmu tanpa keberanian adalah ilmu yang mati. Sejarah menunjukkan ilmuwan besar bukan diingat karena gelarnya, tetapi karena keberaniannya melawan arus kekuasaan yang keliru. Ilmu pengetahuan lahir untuk mengoreksi, mengingatkan, bahkan mengganggu kenyamanan penguasa. Jika tidak, ia hanya menjadi kosmetik kebijakan. Kelima, pada bagian penutup,
yaitu pilihan moral intelektual, Profesor Amhar mengatakan kita dihadapkan pada pilihan yang sangat personal sekaligus politis. Lebih baik menjadi guru kecil berotak besar yang miskin secara materi tetapi jujur secara intelektual daripada menjadi guru besar berotak kecil yang mapan tapi bisu di hadapan ketidakadilan. Bangsa ini tidak kekurangan gelar, bangsa ini kekurangan keberanian berpikir, dan tanpa itu pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang pintar menghitung tetapi takut bertanya. Di titik ini pula kita masih yakin banyak guru besar berotak besar sebagaimana guru kecil berotak besar. Sebuah kisah menarik dari Imam Malik bin Anas, imam mazhab dan pengarang kitab yang sangat populer Al-Muwatta. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid berkunjung ke Madinah, beliau meminta Imam Malik untuk datang ke istana guna mengajarkan kitab Al-Muwatta dan memberikan fatwa. Imam Malik menolak dengan halus dan beliau mengatakan ilmu itu didatangi bukan mendatangi, menegaskan prinsip bahwa ilmu itu mulia dan tidak seharusnya tunduk pada penguasa demi menjaga kemurniannya. Harun Ar-Rasyid akhirnya datang ke rumah Imam Malik menunjukkan rasa hormat dan keseriusan beliau terhadap ilmu sehingga Imam Malik bersedia mengajarnya. Paham sampai di sini? Salam melek politik.